Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak sosial. Langsung saja, poin yang pertama yaitu ada pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberikan perhatian kepada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dengan muamalah atau perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Lalu ada masyarakat dambaan Islam. Pertama, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Lalu tugas atau peran masyarakat terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Andes Yusuf Kordawi ada 3 hal, yakni taujih atau mengarahkan, tatsid atau memperkuat, dan himayah atau memelihara. Lalu ada taujih atau pengarahan, itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di berbagai media massa, pembekalan dakwah dan irsyad, atau menunjuki jalan yang lurus. Tatsid yaitu memperkuat, itu dilakukan dengan pendidikan, dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, dan universitas. Himayah atau memelihara itu biasa dilakukan dengan 2 hal berikut, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya ada toleransi intern dan antar umat beragama. Dasar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbedaan sebagai sunnahnya adalah beralasan pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Jika dilihat sepintas, kebutuhan ini berkonotasi negatif. Namun, jika dipahami lebih jauh, hal ini wajar karena sifat manusia secara individual memerlukan pengetahuan eksistensi dirinya. Toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan. Toleransi, yang dalam bahasa Inggris disebut tolerance, memiliki arti kesabaran atau kelapang dadaan. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang rukun. Istilah rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti dasar. Sedangkan menurut kata sifat, rukun berarti damai, sehingga kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dalam suasana damai, walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. Agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan antar muslim yang disebut ukhuwah Islamiyah. Quraisy Shihab mengemukakan 4 bentuk ukhuwah, antara lain yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah, merupakan seluruh makhluk adalah bersaudara atau memiliki persamaan, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat kamu seperti kamu." Yang kedua ada ukhuwah fi al-insaniyah, yaitu seluruh umat manusia bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Lalu yang terakhir ada ukhuwah fi din al-Islam, artinya persaudaraan antar sesama muslim. Selanjutnya ada prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman.
makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. Muhammad Quraisy Shihab mengawali kesejahteraan sosial dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika. Dari beberapa pengertian tersebut dapat digali makna-maknanya, antara lain makna keselamatan adalah terma pertama yang menjadi rujukan manusia memandang dirinya sendiri. Lalu yang kedua, makna kedamaian merupakan kelanjutan dari makna keselamatan. Dalam keadaan ini, manusia diharapkan selalu berdamai dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan yang saling memusnahkan atau pembunuhan. Makna kasih sayang, potensi dasar manusia untuk saling memberi, menerima dalam bentuk perasaan simpati dan empati. Makna terakhir adalah kepatuhan, merupakan inti ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia. Jenis kepatuhan ini menandakan bahwa manusia tidak bisa berlaku semuanya sendiri tanpa sebuah arahan yang jelas dari pemimpin. Dalam Islam, pemimpin disimbolkan dalam contoh imam ketika sholat. Itulah prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang Islam dalam usaha menyejahterakan umatnya. Sehingga ada yang mengasumsikan kesejahteraan manusia merupakan produk dari sikap keberagamaan. Diharapkan dari konsep Islam itu akan muncul rasa aman, makmur, dan sentosa sejalan dengan pengertian kesejahteraan sosial di atas. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Yang pertama, dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang sering kali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah, namun ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem korupsi. Contoh dari struktur yang memiskinkan ini antara lain sikap kapitalisme. Pesan awal Al-Quran cukup sederhana, yaitu tidak dibenarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberikan derma dan membagi kekayaan secara merata. Jalan satu-satunya untuk melepas jeratan hanyalah perubahan sistem. Kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemanusiaan kultural sama artinya dengan bentuk pembudayaan miskin. Bahkan pada tingkat akut mereka merasa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang wajar dari bagian pencaharian. Padahal jelas Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah menafkahkan dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua bentuk kemiskinan di atas membawa akibat turunan seperti kebodohan. Maksudnya jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Islam memberi jalan keluar pada setiap umat muslim untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Keterbatasan ilmu dalam Islam dituangkan dalam Quran maupun hadis. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Semakin lama persoalan ini semakin memperbesar di tengah-tengah sistem ekonomi yang tidak memihak pada kaum miskin. Pengangguran bisa dilihat dari dua sebab yang berbeda. Yang pertama, sebab eksternal, yaitu jika keadaan sekitar yang tidak memberi peluang pekerjaan yang layak bagi pencari pekerja. Lalu sebab yang kedua yaitu adalah sebab internal manusia itu sendiri, yakni terpeliharanya budaya malas di sebuah masyarakat. Dan tidak suatu binatang melata pun di dunia ini melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Sejalan dengan maksud ayat di atas, pengangguran bisa diidentifikasikan dengan diam atau tidak mau berusaha seseorang dalam menghadapi realitas hidupnya. Sehingga makna akar kata miskin yang berasal dari bahasa sakana yang berarti diam atau tenang mungkin merujuk pada hal ini.
Nampaknya persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertumbuh pada persoalan lain, yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya. Kiranya tugas seorang muslim seyogianya menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif jika mau dikatakan muslim yang kafah. Mungkin sekian penjelasan materi tentang akhlak sosial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.